Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang dengan nikmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Insya Allah kita akan melanjutkan bahasan yang tertunda di surah Al-Fatihah. Sekarang yang akan kita bahas surah Al-Fatihah ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabb yang mengurus, yang memiliki al-alamin seluruh alam. Di dalam bahasa Arab ungkapan pujian itu ada hamdun, ada madhun. Hamdun atau madhun, hurufnya sama ya, cuma posisinya yang beda. Ha, ma, da, ma, da, ha. Hamdun itu ungkapan pujian atas kebaikan karena hasil usaha sendiri ya. Nah itu ya. Itu di dalam bahasa Arab disebut hamdu, alhamdu. Sementara madhun, pujian atas suatu kebaikan bukan hasil usaha sendiri. Nah itu ya. Sekali lagi, hamdu, pujian. Ini bahasa Arab gitu. Kalau bahasa kita nggak seperti itu. Alhamdu, ungkapan pujian atas suatu kebaikan karena hasil usahanya sendiri. Hasil usahanya sendiri seperti apa? Cerdas, terampil, itu ya. Itu ungkapan pujiannya dalam bahasa Arab hamdun. Sementara madhu, al-madhu, ini juga sama ya ungkapan pujian atas suatu kebaikan bukan hasil usaha sendiri. Seperti apa? Hidungnya mancung. Itu bukan hasil usaha sendiri ya. Kan bisa operasi plastik. Nanti punya anak gimana hidungnya? Ya tidak mancung lagi. Nah itunya. Dan memang asli anak itu. Nah begitulah ya, ini pujian di dalam bahasa Arab. Alhamdulillah di surah Al-Fatihah Allah menggunakan kalimat hamdu. Alhamdulillah. Pujian ini pujian yang diiringi dengan mahabbah, rasa cinta dan ta'zim, pengagungan kepada Allah. Itulah hamdalah. Ya, pujian kepada Allah yang diiringi dengan rasa mahabbah, cinta dan pengagungan. Kita sering mendengar ya hamdalah atau tahmid. Jadi istilahnya untuk kalimat alhamdulillahirabbil alamin ini dalam bahasa Arab ya. Kalimat ini hamdalah atau tahmid. Nah itu ya. Jadi kalau ucapan hamdalah itu kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tahmid juga sama. Baik, kembali lagi.
Alhamdulillah segala puji. Ini kita terjemahkan dulu. Lillah, lillah dua kata ya, li dan Allah. Lillahi. Li artinya bagi atau milik Allah. Ada yang mengatakan bahwa lafaz Allah itu berasal dari kata ilah. Ilah itu artinya yang disembah. Kita sering menerjemahkan ilah itu Tuhan, ya. Padahal arti sebenarnya itu yang disembah. Robbi, Rob juga kita sering menerjemahkannya Tuhan. Padahal Rob itu artinya pemilik, pengurus, penguasa, dan sebagainya. Sekali lagi, alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Lillah dua kata, li dan Allah. Allah dari kata al-ilah, ilah artinya yang disembah. Berarti di dalam lafaz Allah terkandung makna hanya Allah yang disembah. Disebutlah dengan tauhid uluhiyah. Hanya Allah yang disembah. Beribadah hanya kepada Allah. Niat dalam ibadah hanya karena Allah. Taqarrub hanya kepada Allah. Berkurban hanya karena Allah. Itu dalam lafaz Allah. Kemudian Rob. Rob itu yang mengurus, yang memiliki, yang menguasai. Ada yang menerangkan bahwa Rob itu mencakup seluruh makna Asmaul Husna. Apabila Rob berdiri sendiri. Kan di Asmaul Husna misalnya ada menghidupkan, ada mematikan, memberi manfaat, memberi madarat. Begitu juga Rob. Nah, maknanya luas sekali. Sekali lagi kita sering mendengar bahwa Rob diterjemahkan Tuhan, gitu Pak ya. Memang itu bahasa yang mudah di dalam bahasa Indonesia. Kita harus mengetahui arti sebenarnya. Rob, pemilik, pengurus, penguasa. Al-alamin, seluruh alam. Al-alamin terjemahnya pakai kata seluruh, berarti menunjukkan banyak ya. Tanda banyaknya di ujungnya ada huruf ya nun. Al-alamin. Seperti muslim, kalau banyak muslimin, hadir, hadirin. Nah begitu. Ini dalam bahasa Arab. Ada ya nun. Berarti kata dasarnya alam. Artinya segala sesuatu selain Allah. Ini Pak alam. Segala sesuatu selain Allah disebut alam. Berarti ada alam jin, malaikat, manusia, binatang, alam semesta ini. Ini lebih luas lagi maknanya Pak ya. Kan kalau kita memahami alam itu alam semesta, manusia, jin, binatang, malaikat, pokoknya segala sesuatu selain Allah itu namanya alam. Itu Pak, ini terjemah perkataannya nih. Baik, hadirin, kembali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah. Rabb yang mengurus, yang memiliki, menciptakan, menguasai seluruh alam. Segala puji, terjemahnya menggunakan kata segala. Di dalam bahasa Arab itu tandanya di huruf al Pak ya, alhamdulillah. Kalau segala berarti pujian itu banyak. Semuanya milik Allah. Ya. Pujian banyak. Satu, ada Allah memuji dirinya sendiri. Itu pujian Allah atas dirinya sendiri. Seperti apa? Ya di surat Al-Fatihah. Di surat yang lain juga ada. Misalnya di surah Al-An'am, di surah Al-Kahfi.
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab. Yang mengatakan segala puji bagi Allah teh siapa? Allah. Berarti Allah memuji dirinya sendiri. Itu banyak kan di Quran. Itu. Kemudian yang kedua, Allah memuji makhluk. Ya. Allah memuji makhluk seperti di dalam Al-Quran di surah 68 ayat keempat. Ketika Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surah 68 ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Nah, ini Allah memuji makhluk, ya. Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada selain Nabi yang dipuji oleh Allah di Al-Qur'an? Ada, Bapak ya. Para sahabat Muhajirin, Ansor, kan itu dipuji-puji oleh Allah, memiliki keistimewaan, keutamaan. Atau ada di Quran di surat 22 ayat di surat 24 ayat 22. Allah memuji Abu Bakar, Bapak. Ya. Ini luar biasa, Pak. Diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Di surah 24 ayat ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian. Siapakah yang mempunyai kelebihan dan kelapangan itu? Sekali lagi nih terjemahnya di surah 24 ayat 22. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di ayat ini, kalau melihat ke asbabun nuzul, Abu Bakar. Abu Bakar pernah bersumpah tidak akan membantu kerabatnya. Demi Allah, saya tidak akan bantu kamu lagi. Ini karena apa? Kerabatnya ini yang dibiayai oleh Abu Bakar ikut menyebarkan berita bohong tentang peristiwa yang menimpa Ibu Aisyah. Ibu Aisyah kan pernah difitnah. Ya. Orang munafik nih kesempatan untuk menyebarkan bahwa Ibu Aisyah itu selingkuh. Tersebarlah berita. Salah satu yang menyebarkan beritanya itu yaitu kerabat Abu Bakar. Itu orang baik sebetulnya mah, ikut perang Badar gitu, ikut hijrah, ikut menyebarkan berita. Abu Bakar marah. Demi Allah, saya tidak akan bantu kamu lagi. Nah, wajar Abu Bakar marah. Kenapa? Ibu Aisyah yang difitnah. Rasulullah SAW juga sedih. Bahkan hendak menceraikan Ibu Aisyah. Sampai sebulan Ibu Aisyah sedihnya. Itu ya. Dan Islam tuh pada saat itu dicaci maki oleh orang munafik kesempatan. Allah turunkan Al-Quran yang membela Ibu Aisyah. Ini di ayat ini. Dan Allah jelaskan tentang keutamaan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar sumpah yang tadi disuruh dilanggar. Itu Pak. Setelah itu Abu Bakar membantu kerabatnya 2 kali lipat. Oh hebat Pak ya. 2 kali lipat. Baik Bapak, ini di Al-Quran nih ya. Allah memuji makhluk. Yang ketiga, makhluk memuji Allah. Seperti apa? Oh banyak di Quran Pak ya. Ini salah satu contohnya aja. Di surat 17 ayat ke-44. Surat 17 ayat ke-44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tusabbihu lahus samawati sab'u. Bertasbih
bertasbih teh mengucapkan apa? Subhanallah. Tasbih ini tahmid ya. Ini tahmid nih. Ada tasbih. Apa artinya subhanallah? Maha suci Allah. Apa maksudnya maha suci Allah? Allah suci dari segala kekurangan. Nah itu ya. Allah suci dari segala kekurangan. Berarti ketika kita memahasucikan Allah, sucikan Allah dari segala hal yang tidak layak bagi Allah. Misalnya sambil ngobrol di sini, mungkin Allah teh capeknya ngurus makhluk nundutan berenang ayeuna teh. Ucapan itu teh tidak layak bagi Allah. Ketika kita mendengarkan kalimat itu, kita ucapkan apa? Subhanallah. Itu jangan mengatakan seperti itu. Allah punya anak. Ketika mendengarkan kalimat itu ucapkan subhanallah. Nah itu ya. Orang yang bertasbih berarti sedang memuji Allah. Makanya Bapak, hamdalah itu pujiannya itu mencakup seluruh pujian kan ya Pak ya. Kan semua asmaul husna, sifat-sifat Allah isinya kan pujian kepada Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan sebagainya. Nah di ayat ini 7 langit bertasbih kepada Allah. Berarti langit memuji Allah dengan mengucapkan subhanallah. Nanti diiringinya dengan wabihamdi. Kemudian wal ardu, bumi juga sama. Waman fihinna, dan siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya memuji Allah. Wa im min syai'in, dan tidak ada sesuatu pun. Tidak ada sesuatu pun illa yusabbihu bihamdi, kecuali bertasbih dengan memujinya. Tidak ada sesuatu pun, berarti semuanya bertasbih memuji Allah. Termasuk nih air minum nih yang akan diminum ini. Bala-bala yang ibu makan bertasbih. Mana dalilnya bala-bala bertasbih? Iya dalilnya. Tidak ada sesuatu pun. Bala-bala itu termasuk sesuatu. Walakila tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak mengerti bagaimana cara tasbihnya mereka. Kira-kira ibu bapak sedang makan bala-bala, tahu bala-bala sedang bertasbih, tega mual makan bala-bala? Alas ya bertasbih, nggak akan teganya apanya gitu. Untung kita tidak mengerti. Ya. Itu Pak ya. Baik Bapak, ini di Al-Quran Pak ya. Kita lanjutkan. Itu tadi pujian makhluk kepada Allah ya. Kita mengatakan Allahu Akbar dan sebagainya. Kemudian yang ke berapa? Keempat ya, keempat. Pujian makhluk kepada makhluk. Aduh meni kasep, meni gelis. Boleh tidak? Boleh. Ya, makhluk memuji makhluk. Tapi pernah Pak, ada seorang sahabat memuji sahabatnya di samping Nabi. Gimana kata Nabi? Celaka kamu. Celaka kamu, kamu telah memotong lehermu, leher sahabatmu. Bahkan ada lagi hadis Pak, kalau ada yang memuji taburkan tanah ke mukanya. Tapi sepertinya hadis kayak begini susah untuk diamalkannya. Coba aneh ku Bapak memuji-muji Allah, ambil tanah, awurkeun meureun tengah bakal ngajak gelut meureunnya Paknya. Tadi dikatakan memuji sesama makhluk itu boleh, tapi ini ada hadis seperti ini Pak. Ini artinya apa? Ketika pujian sudah berlebih-lebihan, maka jadi dilarang. Bahkan sampai ada hadis taburkan tanah di mukanya. Pujian tidak sesuai dengan yang dipujinya Pak. Bager, padahal sebenarnya nama pedit Pak. Atau pujian yang bisa menimbulkan fitnah kepada yang dipuji. Oh yang dipuji itu jadi membanggakan diri, sombong. Atau pujian-pujian yang disamakan dengan pujian kepada Allah. Pujian yang berlebih-lebihan. Nah ketika kita memuji orang lain, pujilah dengan yang sewajarnya saja Pak. Memuji itu harus karena Allah itu.
Ketika kita dipuji oleh orang lain, nah, Pak jangan GR, irung bekahnya banyak gitu. Ketika dipuji oleh orang lain, tapi kembalikan kepada pemilik pujian. Kalau bisa mah berdoa, ya doanya dengan bahasa kita aja lah biar mudah. Ketika ada yang memuji, ya Allah, janganlah engkau hukum aku karena pujian itu. Kan bisa saja jadi membanggakan diri. Jadi sombong karena pujian itu teh. Ya Allah, ampuni aku apa yang tidak mereka ketahui. Misalnya baru infak sekali, orang mengatakan, aduh meni dermawan, padahal mati apalan orang teh pedit kakareke sakali mere. Gitu. Ya Allah, ampuni aku apa yang mereka tidak ketahui. Kemudian doa yang ketiga, jadikanlah aku lebih baik dari yang mereka sangka. Aduh si ibu meni soleh, rajin tahajud. Padahal karek sakali tahajud nanti. Gusti ya Allah, mudah-mudahan saya jadi lebih baik dari yang mereka sangka. Begitu tanya kalau ada yang memuji teh. Itu hadirin. Baik, kembali lagi ke kalimat hamdalah. Jadi sekali lagi, segala puji milik Allah. Allah yang berhak untuk dipuji. Kenapa? Ibu, bapak nih, kita memuji seseorang, ya. Biasanya kalau memuji itu satu karena ada hal-hal yang baik pada orang itu. Misalnya kasep, aduh eta meuni kasep, padahal terkenal eta tanya, tapi memuji ta. Itu kemungkinan kedua. Kita merasakan kebaikan dari orang itu. Ada orang misalnya Pak garong ini teh Pak penjahat tapi ke kita baik. Itu misalnya ini mah. Berarti kita memuji orang itu. Kita tidak tahu bahwa orang itu penjahat. Itu Pak ya. Nah sekarang kita memuji Allah. Allah yang berhak dipuji. Segala puji milik Allah. Kenapa? Karena Allah terpuji sifat-sifatnya, zatnya, asmanya, dan perbuatannya. Perbuatan Allah itu selalu berlandaskan atas keutamaan dan keadilan. Maksudnya apa perbuatan Allah? Kan Allah yang menciptakan, Allah yang menakdirkan, Allah yang mengurus, mendatangkan rezeki, mendatangkan manfaat, mendatangkan madorot dan sebagainya. Itu Pak. Kita yakin apapun yang Allah takdirkan untuk kita itu tetap terpuji Pak. Bukan karena kezoliman Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita bukan karena kezoliman Allah. Perbuatannya selalu berlandaskan keutamaan dan keadilan, Pak. Bukan karena kezolimannya. Artinya yang terjadi pada diri kita itu yang terbaik untuk kita. Makanya kita memuji dalam segala sesuatu. Allah Maha terpuji dari segala sisi, Pak. Kita dapat kesenangan tentunya memuji Allah. Bahkan kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, tetap kita memuji Allah. Ini Bapak ya. Kalau mendapatkan kesenangan apa pujiannya? Kalau mendapatkan kesenangan, alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus solihat. Itu kalau mendapatkan kesenangan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pujian milik Allah, alladzi yang binikmatihi dengan nikmatnya, tatimu sempurna, as-solihat semua kebaikan, amal soleh ya Pak ya. Ini kalau kita mendapatkan kesenangan. Kalau mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, kesusahan, alhamdulillahi ala kulli hal. Oh, hebat Pak ya. Kalau mendapat kesusahan, tetap memuji Allah ya. Oh, hebat Pak ya.
Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Nah, inilah orang beriman. Ya. Kita, ibu bapak semuanya, diakui atau tidak, ya, merasakan nikmat yang sangat banyak dari Allah, ya. Limpahan rahmatnya luar biasa, ya. Bahkan ketika sakit pun sebenarnya nikmat tetap lebih banyak. Sebenarnya begitu, Pak, ya. Ketika sakit juga kita bisa hadir di sini. Oh, ini nikmat, apalagi hadir di sini nikmatnya lahir batin. Kan nikmatnya ada dua. Nikmat lahir, nikmat batin. Apa nikmat batin? Bisa melangkahkan kaki ke masjid, melaksanakan ibadah. Itu Pak, ya, nikmat ini teh. Nikmat batin. Nikmat lahir bisa diraih kalau ada nikmat batin. Ini semuanya sumber kenikmatan itu dari siapa? Dari Allah. Itu Pak. Makanya ucapan hamdalah itu harus selalu kita ucapkan, ya. Hanya memang itulah Pak, setan Pak, ya, sering membuat orang jadi lupa gitu. Ketika minum enak, yang dipuji itu bukan Allah, ya. Minuman ya mantap ya, cai kopi. Nah itu, ya. Bukan Allah dulu yang dipuji teh, ya. Budak bager pinter, aduh ya budak meni pinter gelis saheula atuh ninina tuh gitu banyak. Nah jadi muji sorangan ya teh. Ada eta mah bercanda, tapi setiap ada yang memuji begitu. Mendingan nggak usah begitulah, mendingan kembalikan saja kepada Allah. Alhamdulillah, karunia Allah, anugerah dari Allah, begitu Pak, ya. Kembalikan kepada Allah. Ini Pak, sekali lagi nih, kita ya minimal Pak lah dapat kesenangan dan mengucapkan alhamdulillah. Kalau sempurnanya tuh yang panjang Pak. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Itu Bapak, ya. Ada pengumuman, Mama saya lulus. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kemudian dapat kesusahan juga tetap memuji Allah. Karena apa? Tadi kita harus yakin apapun yang Allah takdirkan itu yang terbaik dari Allah. Makanya memuji Allah. Dapat kesusahan memuji Allah, hebat tuh Pak itu ya. Tingkatannya udah lebih tinggi dari sabar. Memuji Allah dapat kesusahan juga. Ya enak Bapak di jalan macet, amek-amekan. Angkot disalahkeun da eta gara-gara angkot ngeureun sanggona. Wah, dengan marah-marah macet jadi lancar tidak? Angger we macet. Sekarang mah memuji Allah we Pak. Macet. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya kan tidak disukai itu teh Pak. Ada kecelakaan. Walaupun yang menimpa apa yang terjadi pada orang lain. Itu Pak. Ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Bapak jalan bareng sama teman Bapak, jatuh. Kada tong tarik teuing alhamdulillah ala kulli hal, atau jika mau puas eta menyapanya itu. Tong tarik teuing kadang itu. Jadi bisa sama yang celakanya atau orang yang menemaninya, kan itu juga yang menemani. Tentunya kalau sesama yang beriman maka tidak suka orang lain dapat kesusahan. Itu Pak, ya. Alhamdulillahi ala kulli hal. Nah ini Bapak, ya, pujian nih. Baik, kembali lagi Pak. Sekarang kita akan membahas keutamaan mengucapkan hamdalah. Ini Pak, ya. Jelas lah Pak, ya, tadi pokoknya sebagai rasa syukur kita kepada Allah Pak, selalu kita mengucapkan hamdalah. Ini Pak, ya.
Nah sekarang keutamaan mengucapkan hamdalah. Yang pertama Bapak, Allah membuka beberapa surat di dalam Al-Quran dengan pujian, ya. Seperti tadi disampaikan, ada di surat Al-An'am, ya, ayat pertama, surat Al-Kahfi ayat pertama. Itu Allah memulai surat dengan pujian, itu Bapak ya. Kemudian di yang berikutnya Allah juga mengakhiri beberapa surat dengan pujian. Ada di surat 15, di surat 17, di surat 39, itu ujungnya diakhiri dengan pujian. Misalnya di surat 39, surat 39, surat Az-Zumar. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu Bapak ya, Ibu. Ini keutamaan yang kedua. Kemudian keutamaan yang ketiga. Hamdalah adalah salah satu kalimat termasuk sebaik-baik perkataan yang Allah pilihkan untuk hambanya. Sebaik-baik perkataan nih Pak, ada 4 ya kalimat yang Allah pilih untuk hamba. Dan ini sebaik-baik kalimat Pak. Apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu urutannya nggak apa-apa kalau nanti zikir mau la ilaha illallah dulu, Allahu akbar dulu, silakan. Ini 4 kalimat yang Allah cintai Pak ya. Tuh, sebaik-baik perkataan. Ini antaranya alhamdulillah. Di dalam hadis dijelaskan, barang siapa mengucapkan Allahu akbar, maka akan mendapatkan 20 kebaikan dan dihapus 20 keburukan. Mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan Subhanallah, mengucapkan La ilaha illallah, 20 kebaikan dan dihapus 20 kesalahan. Tapi ketika mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka dicatat 30 kebaikan dan dihapus 30 kesalahan. Tuh untuk hamdalah. Hanya kan dianggap enteng Pak ya, dan mengucapkannya tadi mudah itu teh. Pahalanya Pak, besar pahalanya nih. Nih kita berusaha kalau zikir itu dengan kalimat-kalimat yang sudah jelas dalilnya aja Pak ya. Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar dan sebagainya. Kemudian kalimat pertama yang diucapkan oleh Nabi Adam. Kalimat apa? Hamdalah. Karena Nabi Adam itu diciptakan langsung dari tanah. Ya, diciptakan langsung dari tanah. Tidak melalui proses kelahiran, Pak ya. Kan tidak ada ibu dan bapak. Diciptakan langsung dari tanah, dari berbagai macam tanah itu Pak. Ruh ditiupkan dari arah kepala. Terus Nabi Adam membuka mata, lalu melihat buah-buahan yang ada di surga, Pak ya. Nah, terus ruh berjalan, bersin Nabi Adam teh. Diilhamkan oleh Allah kepada Nabi Adam untuk mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Nabi Adam bersin. Berarti ini ucapan yang pertama nih Pak, yang ucapan yang pertama kali diucapkan Nabi Adam. Lalu dijawab, Yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu. Waduh, luar biasa ini. Jadi ucapan Alhamdulillah yarhamukallah, doa untuk yang bersin, itu sejak zaman Nabi Adam Pak. Nah kemudian ruh terus ke tenggorokan. Nabi Adam mulai ingin buah-buahan itu Pak. Kata orang Sunda mengaruinya. Apa bahasa Indonesianya? Tapanya kabita tapa. Sebab. Kemudian ruh berjalan lagi. Itu terus sebelum nyampe ke kaki, Nabi Adam sudah loncat Pak, meraih buah-buahan itu. Itulah yang manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa.
Nah itu kembali lagi. Jadi Allah kalimat hamdalah adalah kalimat pertama yang diucapkan oleh Nabi Adam. Itu Pak ya. Jadi Nabi Adam bersin langsung mengucapkan hamdalah. Berarti Nabi Adam dijadikan langsung dewasa Pak ya. Itu tidak bayi dulu. Atuh Pak Ustad dari bayi lama ke saha anu ngurusna. Bagi Allah mah mudah, kalaupun Allah mengendaki bayi dulu nya kada ya. Mudah bagi Allah mah atulah ya. Gitu. Langsung dewasa Nabi Adam. Kemudian yang berikut sebaik-baik doa. Ya, hamdalah itu sebaik-baik doa. Jadi mulai dalam doa dengan memuji Allah. Akhiri juga dalam doa dengan memuji Allah. Ini sebaik-baik doa, hamdalah. Ya. Di dalam hadis dijelaskan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, afdalu dzikri, zikir yang afdal adalah la ilaha illallah. Wa afdalu doa, doa yang afdal adalah alhamdulillah. Itu. Kemudian yang berikut, sebaik-baik hamba pada hari kiamat adalah Hammadun. Nah, sebaik-baik hamba pada hari kiamat Hammadun. Siapa Hammadun? Orang yang banyak memuji Allah. Tidak sekedar memuji Allah, banyak memuji Allah. Sekali lagi, ketika susah dan senang tetap memuji Allah. Nanti pada hari kiamat disebutlah Hammadun. Mana Hammadun? Wah, Pak. Itu ya, dibanggakan nanti. Nih yang banyak memuji Allah. Di dalam hadis afdalul ibadillah, seutama-utama hamba Allah yang paling utama pada hari kiamat adalah Al-Hammadun. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Mudah-mudahan Allah selalu memberi taufik kepada kita Pak ya, untuk selalu memuji Allah. Sekali lagi suka lupa ya, bismillah juga terkadang lupa itu. Tapi insya Allah Bapak kalau sudah dimudahkan oleh Allah mah. Kita ingat bismillah teh ari teu rabe, can bismillah baru bismillah. Aduh alhamdulillah eta ge nya masih ingat kepada Allah. Walaupun tinggal sahwab deui, lumayan Pak ya. Itu. Ucapan alhamdulillah juga gitu Pak. Itu luar biasa nih Pak ya. Jadi yang membuat kita lupa mengucapkan bismillah, alhamdulillah zikir siapa? Setan. Di surat 58 ayat 19 eta teh dalilnya teh. Istahwaza alaihimus syaiton. Setan menguasai mereka. Fa'ansahum zikrullah. Setan jadikan mereka lupa kepada Allah. Ya. Bahkan ketika kita lupa berbuat baik, siapa yang menyebabkan itu lupa? Setan. Ya, di surat apa? Itu mah di surat Al-Kahfi ayat 63. Kisah Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Kan pembantunya teh melihat Pak ketika sampai di suatu tempat ada batu besar. Di situ pertemuan dua laut apa ya, di situ si ikan yang sudah dimasak teh hidup kembali. Nya ikan yang sudah dimasak hidup kembali. Loncat berjalan menuju ke laut. Pembantu Nabi Musa melihat kejadian itu. Kemudian dilanjutkan ya, perjalanan sampai di suatu tempat istirahat. Nabi Musa menanyakan ikan itu, aduh lupa. Tidak ada yang menjadikan aku lupa itu kecuali setan, tadi surah Al-Kahfi ayat 63 teh. Jadi si ikan itu hidup kembali berjalan dengan cara yang aneh menuju ke laut. Itulah tempat yang kita tuju. Atuh balik deui atuhnya udah jauh. Itu. Nah itu Pak, Bapak misalnya mau pengajian, aduh aya makanannya ke jemaah pengajian, urang bawa. Ka masjid we Pak, lupa nggak dibawa. Apal-apal geus tengik, bau naon ieu nah gitu.
Berarti yang menyebabkan kita lupa melakukan itu siapa? Setan, Pak ya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, Pak ya. Baik Bapak, yang berikut. Ringan di lisan tapi berat di timbangan. Ya. Ringan di lisan, berat di timbangan. Ucapan apa? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Nah, ringan di lisan. Subhanallahi wa bihamdih, segala puji maha suci Allah, wa bihamdi, dan dengan memujinya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Itu tak Bapak ya. Kemudian yang berikut, diucapkan ahli surga ketika pertama kali masuk surga. Tak ucapan hamdalah. Nah, diucapkan ahli surga ketika pertama kali masuk surga. Dalilnya di surat 39 ayat ke-74. Surah Az-Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 74. Dari 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka diantar ke dalam surga secara berombongan. Hatta idza ja'uha putihat abwabuha. Ketika mereka mendatangi surga, dibukalah pintu-pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha. Penjaga-penjaga surga berkata, salamun alaikum. Keselamatan untuk kalian. Ini salam dari malaikat ya. Tibtum, berbahagialah kalian. Padkhuluha khalidin. Masuklah ke dalam surga dengan kekal. Wa qalu, mereka berkata, alhamdulillahillazi sadaqana wa'da wa aurastanal ardana tabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul amilin. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja kami kehendaki. Itu Pak ya. Jadi ucapan yang pertama kali diucapkan oleh ahli surga ketika masuk surga. Kemudian yang berikut, akhir doa ahli surga. Yang berikut nih, akhir doa ahli surga di surat 10 ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Yunus ayat ke-10. Da'wahum fiha subhanallah. Da'wahum biha subhanakallahumma. Doa mereka di dalam surga, subhanakallahumma, maha suci Allah, maha suci engkau ya Allah. Wa tahiyyatuhum biha salam, dan salam penghormatan mereka adalah salam. Wa akhiru da'wahum, dan akhir doa mereka anilhamdulillahi rabbil alamin. Doa penutup mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Inilah hadirin keutamaan hamdalah. Sekali lagi kita selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita menjadi hammadun, orang-orang yang banyak memuji Allah. Sebelum ditutup, nih ada yang terlewat. Tadi dijelaskan pujian makhluk kepada makhluk, ya kan itu boleh-boleh saja, halal, silakan, bagus lah, apalagi anak-anak, ya. Bahkan pasangan juga harus sering memuji gitu Pak ya. Yang penting pujian tidak menimbulkan fitnah bagi yang dipuji, kemudian pujian yang tidak berlebihan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah kalian memujiku yang berlebih-lebihan, sebagaimana orang Nasrani memuji-muji Nabi Isa, yang akhirnya dianggaplah Nabi Isa sebagai anak Tuhan.
Ini teh gara-gara pujian yang berlebih-lebihan. Bapak pernah orang-orang Madinah bikin syair yang isinya memuji-muji Khalid. Khalid bin Walid panglima perang, Pak. Panglima perang hebat. Peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu menang, Pak. Ya, selalu menang begitu, Pak, Khalid bin Walid. Dan asalnya dia orang kafir, masuk Islam. Di zaman Nabi sampai sahabat. Nah, di zaman Umar, orang-orang di Madinah buat syair memuji-muji Khalid. Nah, Umar lalu bikin surat, mengirim surat kepada Khalid yang sedang di medan perang. Isi surat itu memberhentikan Khalid. Itu jadi tugasnya diberikan kepada yang lain. Khalid menyelesaikan dulu tugasnya, kemudian Khalid pulang menemui Umar, klarifikasi ini ada apa. Nah, dijelaskan oleh Umar, saya sebagai khalifah ingin menyelamatkan akidah umat. Pujian hanya milik Allah. Sekarang mereka memuji-muji engkau. Saya Umar, hamba Allah yang lemah, bisa menghentikan engkau. Khalid tidak marah, Pak ya, mengerti. Diberhentikan, Pak. Nah, seperti itu, Pak ya. Akhirnya gimana? Orang-orang di Madinah nggak lagi bikin syair yang isinya memuji-muji Khalid. Karena sudah tidak jadi pemimpin lagi, tapi Khalid masih ikut aktif di medan perang. Ada yang mengatakan, kamu kan sudah berhentikan. Saya perang bukan karena Umar, karena Allah. Ini Bapak ya. Kita memuji-muji seseorang karena kesolehannya, karena ilmunya, ya silakan. Tapi jangan berlebihan. Akhirnya mensejajarkan pujian itu dengan pujian kepada Allah. Ini awal terjadi penyembahan berhala itu kan di surat 71 ayat ke-23. Surat Nuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di zaman Nabi Nuh, Pak, ada orang-orang yang soleh, Pak, orang-orang yang baik lah, Pak ya, meninggal. Kemudian setelah mereka meninggal, setan datang, Pak. Waqalu, berkata, ayat 23. La tazarunna alihatakum. Janganlah kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, wala Suwa, wala Yagus, Ya'uq wa Nasr. Ada Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Ini nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh. Mereka sudah meninggal. Itu jangan dilupakan. Bikin gambarnya supaya generasi yang akan datang tahu bahwa orang-orang yang telah berjasa di negeri ini tetap ini. Tujuan awalnya begitu. Datang generasi berikutnya dibikin patung. Datang generasi berikutnya akhirnya disembah. Seperti di zaman jahiliyah ada berhala Lata, Uzza, Hubal. Lata teh orang baik, suka membagi-bagikan kue kepada yang ibadah haji. Maksudnya ibadah haji yang dicampuri dengan segala berbagai macam bentuk syirik, Pak, dulu zaman jahiliyah. Kan orang Quraisy juga pada saat itu kan mereka menguasai Mekah. Itu. Jadi mereka melakukan ritual ibadah di situ, Pak, dicampuri dengan segala bentuk kemusyrikan. Nah, oleh Lata suka dibagi kue. Kemudian Lata meninggal dunia. Nah, orang yang dulu berkunjung berziarah ke Ka'bah kan pas ke sana lagi nanya, mana yang suka membagikan kue? Sudah meninggal. Di mana makamnya? Tunjukkan makamnya. Tahu apa di kuburan? Lalu dibikinkan patungnya, disembah. Nah, begitulah hadirin ya. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan sekali lagi kita memohon kepada Allah menjadi orang-orang yang banyak memuji Allah. Alhamdun ya. Kemudian kita doakan ada yang sedang sakit ya, saudara kita, dan pokoknya semua keluarga besar di masjid ini, jemaah Masjid Al-Ikhlas, mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir dan batin. Yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Allahumma rabbannas azibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.